Kita di sini mau interview Mas ya. Ya, Dengan Mas siapa? Alifi. Dan Mas Alifi. Kita dari tugas kelompok ya. Kita mau interview soal human relation di sini. Untuk pertanyaan pertama, jadi bagaimana Mas tuh mendeskripsikan kenyamanan lingkungan fisik dan kerja sehari-hari di sini? Ya, so far sih aman. Aman ya? Nggak ada tekanan atau apapun itu karena kerjaan di bidang saya kan all itu kan fisik ya, bukan otak. Jadi so far sih aman aja. Terus pertanyaan kedua ya. Mas tuh dapat waktu istirahat tuh cukup nggak sih selama jam kerja di sini? Untuk jam kerja apa? Jam istirahat. Istirahat selama lagi jam kerja gitu. Mm, Cukup nggak kira-kira? Cukup sih. Cukup ya. Karena kalau lagi kosong ya dibuat istirahat aja gitu. Terus untuk fasilitas dasar seperti toilet dan pantry di sini tuh udah memadai menurut Mas ya? Untuk toilet sendiri ya lebih diperbanyak untuk WC-nya sih Mas. Karena di sini kan kapasitas PT-nya juga banyak kan. Jadi per PT juga kan anggotanya nggak cuma 10-20 kan. Ada range paling 30 sampai 50 kan. Dan sini juga banyak PT-nya. Jadi ya harus ditambah lah. Paling di sini toilet tuh cuma 6 yang ada WC-nya per lantai ya. Oke, terus menurut Mas secara fisik dan psikologis di lingkungan kerja ini Mas aman? Aman, better sih aman. Apakah Anda merasa kompensasi gaji dan tunjangan dasar yang Anda terima itu udah mencukupi untuk kebutuhan pokok Mas? Sudah mencukupi, lebih dari di luar sih untuk ini. Balik lagi tergantung lemburan gitu. Kalau lemburannya banyak ya lebih dari cukup lah. Oke, dari apakah si perusahaan ini menyediakan jaminan kesehatan dan sosial yang memadai untuk Mas? Ada, Ada. ada untuk jaminan sosial ada dan kesehatan juga ada. Terus bagaimana Mas menggambarkan hubungan Mas dengan rekan kerja atau atasan Mas atau tim Mas? Menggambarkan. Ya kalau saya sih lebih gimana ya? Ya selagi bisa dilakuin sendiri dan kalau misalkan nggak bisa ya minta tolong gitu sih. Apalagi kalau udah dijatuhin kerjaan yang dari saya pribadi nggak bisa lah handle ya saya bakal bilang nggak bisa gitu. Oke. Apakah Mas ada kesempatan buat berinteraksi secara sosial sama rekan kerja Mas tapi di luar urusan pekerjaan? Oh kalau untuk interaksi sosial sih lebih dibilang bebas sih mas di sini mas. Jadi asal tahu batasan aja dan tahu batasan jam kerjanya karyawan. Jadi ya kita harus tahu batas juga lah. Intinya itu aja sih. Dan so far karyawan di sini juga fine fine aja. Mau bahas apa ya tergantung lagi kan. Tahu batasan aja gitu. Terus menurut Mas tuh gimana tingkat kerjasama dan dukungan dari tim Mas buat Mas gitu? Kalau sini sih kurang mas, Kurang tuh. kurang karena ya banyak yang bisa dibilang di sini kan saya office assistant di sini 2 orang. Jadi banyak orang-orang di sini yang need all anything tuh ke saya. Jadi yang ke partner saya tuh kurang. Jadi ngerasa berat aja, ngerasa berat sebelah gitu ngerti gak sih? Nah, kayak gitu. Jadi kita ngelakuin di sini datang udah ada lagi. Jadi yang ngerasa berat sebelah itu loh. Drain. So far sih aman aja, cuman ngerasa berat sebelah gitu loh. Terus sejauh mana Mas merasa nih pekerjaan ini bermakna atau memberikan dampak positif pada Mas? Kalau dampak positif sih banyak sih mas karena apa ya kerjaan di sini kan saya tujuan mencari nafkah kan bisa dibilang itu untuk menghidupi adik gitu kan. Itu sih dampak positif. Jadi kalau untuk kerjaan ya so far nggak ya gimana gimana karena tujuan saya di sini nyari uang itu aja sih. Oke.
kurang lebih itu aja sih Mas dari kita. Ya. Terima kasih ya Mas sudah Oke, membantu sama-sama. interview. Ya. Halo Ibu, perkenalkan nama saya Muhammad Eva Arfantori. Saya selaku perwakilan dari kelompok saya untuk mewawancarai Ibu. Ibu boleh memperkenalkan Ibunya sendiri. Oke, perkenalkan saya Monica Jalwi, HR Supervisor di sini di PT National Utility Helicopters. Perusahaan kita bergerak di bidang jasa transportasi udara. Di sini saya Mm-mm. ada beberapa pertanyaan untuk Ibu Mm-mm. terkait human relation di kantor ini. Pertanyaan pertama itu, bagaimana sih Ibu mendeskripsikan kenyamanan lingkungan fisik kerja Ibu sehari-hari? Tentunya zaman udah berganti ya, jadi kenyamanannya itu juga bukan diukur dari seberapa formalnya bahasanya. Yang penting di sini sih, kalau di sini khususnya dan saya pribadi dalam ruang lingkup kerja kita bisa nyaman tapi tetap sopan aja sih satu sama lain. Di kantor ini tuh Ibu Mm-mm. pernah merasa kompensasi gaji atau tunjangan dasarnya yang udah Ibu terima tuh mencukupi kebutuhan pokok Ibu belum? Alhamdulillah sih sejauh ini cukup. Ibu ngerasa nggak sih waktu istirahat Ibu itu cukup selama jam kerja? Sejauh ini juga cukup sih Mas. Tidak ngerasa keberatan gitu? Oh, maksudnya gimana? Jadi jam istirahat Ibu itu terganggu nggak sih selama jam kerja Ibu? Di sini sih bisa sih, saya hampir nggak pernah sih terganggu di jam kerja. Jadi kalau emang jam kerja, jam istirahat ya tetap istirahat sih. Setahu Ibu fasilitas dasar seperti toilet atau pantry sudah memadai? Sudah sangat ada Oh, sudah. Sejauh mana sih Ibu merasa aman secara fisik dan psikologis di lingkungan kerja Ibu? Kalau secara fisik tentunya aman dan nyaman ya, karena udah tercipta kondisi yang sangat menjaga norma-norma yang ada di masyarakat. Kalau untuk psikologis tentunya ya semua pekerjaan itu kan ada resikonya. Sejauh ini ya paling kalau ada pekerjaan-pekerjaan yang cukup sulit, tapi ya kalau timnya oke sih sebenarnya nggak ada masalah sih. Apakah Ibu mengetahui prosedur keselamatan kerja di perusahaan ini, Bu? Ya secara umum iya. Lalu bagaimana Ibu menilai stabilitas pekerjaan Ibu saat ini? Stabilitas dalam konteks Dalam konteks pekerjaannya? Sejauh ini pekerjaan saya ngerasa cukup stabil karena memang pekerjaannya juga bukan yang fluktuatif, bukan pekerjaan yang harian. Jadi emang sudah hampir setiap hari datang udah tahu nih apa-apa aja pekerjaannya. Jadi memang cukup stabil sih. Stabil. Ibu ngerasa perusahaan menyediakan jaminan kesehatan dan sosial yang memadai? Alhamdulillah sangat memadai sih. Gambaran Ibu, hubungan Ibu dengan rekan kerja Ibu gimana sih dengan atasan Ibu juga gambarannya? Ya kalau di case saya sih ya balik lagi ya, kita punya tim yang sangat kompak. Jadi yang penting kita tahu nih norma-normalnya, rambu-rambunya, ya seakrab-akrabnya dengan atasan, ya kita tahu ada batasannya, seakrab-akrabnya dengan tim kita yang lain atau bawahan, kita juga harus tetap ada sikap tegas juga dalam pekerjaan. Jadi sejauh ini bisa terjalin dengan nyaman sih. Ibu pernah ngerasa ada tekanan gak dari atasan Ibu? Di awal-awal waktu kerja sih ada ya, tapi semakin kesini kita bisa komunikasi dua arahnya cukup baik. Ya paling di waktu-waktu tertentu ketika misalnya atasan dapat pressure yang gede, ya pasti kita kena juga dampaknya. Tapi biasanya kita kalau ada waktu senggang kita suka kayak bahas sama-sama, diskusi gitu. Bu merasa menjadi bagian diterima dan dihargai dalam tim ini, atasan ini? Saya sih merasa seperti itu ya. Adakah kesempatan untuk berinteraksi secara sosial dengan rekan kerja di luar urusan pekerjaan?
Iya ada beberapa, cuman karena saya HRD jadi memang nggak boleh kelihatan banget ya, karena Oh. nanti jadinya bias. Menurut Ibu, tingkat kerjasama dan dukungan dalam tim Ibu gimana sih? Kalau di timnya saya sendiri sih, selama ini sudah terkoordinasi dengan baik sih. Menurut Ibu juga, Ibu ngerasa kontribusi dan hasil kerja Ibu dihargai oleh perusahaan atau rekan kerjanya? Sejauh ini iya, tapi saya nggak ngerasa itu sesuatu yang tercapai. Masih ada banyak ruang untuk diimprove sih. Seberapa besar sih otonomi atau kebebasan yang Ibu miliki dalam menjalankan tugas-tugas Ibu? Kebetulan saya kan level supervisor ya, jadi mungkin nanti akan beda kalau ngobrol ya dengan office assistant karena mereka kan memang by order. Kalau di sini memang tetap guidance-nya yang sasarannya itu ada komandonya dari atasan, tapi bagaimana cara eksekusi itu kita memang dibebaskan. Misalnya kita punya ide-ide apa nih, katakanlah kayak rekrutmen tools yang kita gunain nggak harus melulu misalnya pakai job portal, kita juga bisa hunting misalnya pakai LinkedIn atau dari apa platform-platform yang lain. Jadi memang ada banyak kebebasan, yang penting tujuannya tercapai. Apakah Ibu ngerasa tertantang secara positif dan memiliki kesempatan untuk belajar hal yang baru dari pekerjaan ini? Sejauh ini iya, cuma memang kendalanya kita ada gap ini ya generasi ya. Di sini juga masih banyak baby boomer ya. Nah itu tuh emang jadi tantangan juga. Sementara sekarang juga udah banyak berubah, kayak dunia kerja itu udah bukan orang datang ke kantor jam 8 jam 5. Terus ada juga sekarang gen-Z seperti kalian yang muncul yang work life balance yang kayak kayak ya gitu yang kayak physically ada tapi mentally drain yang kayak gitu-gitu loh. Itu tuh emang yang jadi tantangan saat ini sih. Sejauh mana Ibu ngerasa pekerjaan Ibu itu bermakna dan memberikan dampak positif bagi tim kerja atau perusahaan ini? Sejauh ini saya masih bisa memenuhi kebutuhan perusahaan, jadi ya saya rasa itu dampaknya ya. Jadi pekerjaan bisa memenuhi ekspektasi perusahaan, ya saya rasa itu pasti berdampak ya untuk jalannya perusahaan. Lalu, apakah perusahaan ini mendukung ambisi karir Ibu dan pengembangan diri Ibu? Kalau ambisi karir, ya bingung juga ya. Saya juga enggak yang punya ambisi-ambisi banget. Cuman kalau untuk pengembangan diri kayak training, selagi itu memang kita bisa memaparkan ide-idenya itu untuk dapat feedback yang baik ke perusahaan, selama ini saya selalu didukung sih. Terima kasih Ibu telah meluangkan waktu Ibu untuk ditanya jawab ini. Mungkin segitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana aja, Bay? Gue udah kemudian nggak diangkat. Gue tungguin dulu ngerokok dulu di depan. Wah, gimana sih? Apa, Le? Gue mau dengar kan